Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Seseorang yang memiliki kebugaran tubuh yang baik akan memiliki kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif karena memiliki cukup kebugaran, sehingga mampu mendukung aktivitas inti dan juga aktivitas tambahan sehari-hari. Latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lari sprint bisa menjadi pilihan alternatif untuk menambah kecepatan dalam diri kalian. Lari sprint ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan olahraga lari dengan menggunakan kecepatan tinggi pada jarak dekat. Akan tetapi kecepatan pada sprint ini butuh diingat. Kecepatan lari sprint lebih tinggi dari lari biasa dan juga lebih rendah dari kemampuan lari maksimal Anda. Jadi untuk melakukan lari sprint ini Anda harus mengetahui bagaimana kondisi fisik dan juga kemampuan Anda. Ada baiknya untuk mencatat rekor waktu ketika Anda melakukan lari kecepatan dengan menggunakan lari sprint. Rekor yang dicatat tersebut dapat menjadi perbandingan sebagai acuan untuk meningkatkan kecepatan Anda. Lakukan latihan ini dengan maksimal 2 kali seminggu dan lihat bagaimana perubahan rekor lari sprint Anda. Latihan yang kedua yaitu latihan kelincahan. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Latihan kelincahan ini bisa dilatih dengan cara mengubah gerak tubuh atau arah lurus, atau yang sering kita sebut dengan shuttle run. Shuttle run adalah salah satu jenis latihan paling populer yang mengutamakan kecepatan, daya tahan, dan ketepatan. Latihan shuttle run juga ditujukan untuk melatih kelincahan, kontrol tubuh, dan akselerasi saat berlari dengan mengubah arah atau posisi. Latihan shuttle run adalah gerakan lari bolak-balik pada satu jarak yang sama yang sudah ditetapkan, atau Anda dapat mengubah jaraknya sesuai dengan jenis latihan Anda. Latihan ini adalah latihan dasar bagi berbagai jenis cabang olahraga seperti basket, sepak bola, dan bulu tangkis. Selain itu, shuttle run adalah latihan kardiovaskular yang menargetkan otot paha depan, betis, glute, pangkal paha, paha belakang, pinggul, dan paha luar. Jadi hampir seluruh otot di tubuh akan bekerja dalam latihan shuttle run ini. Selanjutnya yaitu latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau sering disebut dengan squat thrust. Latihan squat thrust bertujuan melatih dan mengubah posisi tubuh. Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama, jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai. Pandangan ke arah depan, lemparkan kedua kaki belakang sampai lurus dengan sikap badan telungkup dalam keadaan terangkat. Kemudian dengan serentak kedua kaki ditarik ke depan, kemudian kembali ke tempat pemula. Latihan squat thrust berulang-ulang dilakukan dengan gerakan yang sama. Latihan berikutnya yaitu latihan keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis atau bergerak. Latihan keseimbangan menjadi salah satu unsur kebugaran jasmani. Tak hanya untuk menjaga keseimbangan, latihan ini dapat meningkatkan koordinasi dan kekuatan tubuh sehingga memungkinkan Anda untuk bergerak bebas dengan ajak. Bahkan juga dapat mengurangi risiko terjatuh dan membuat Anda lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu gerakan latihan keseimbangan yaitu berdiri dengan mengangkat satu kaki. Latihan keseimbangan yang berikutnya yaitu sikap kapal terbang. Gerakan sikap kapal terbang ini juga biasa digunakan untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Gerakan sikap kapal terbang melatih keseimbangan serta konsentrasi kita agar lebih fokus dalam menyeimbangkan tubuh kita.
Sikap kapal terbang dengan mengangkat salah satu kaki sambil mencondongkan badan ke depan diikuti tangan lurus ke samping sebagai penyeimbang. Adapun tahap-tahap dalam melakukan gerakan latihan keseimbangan dengan bagai kapal terbang yaitu berdiri dengan sikap tegak, kedua tangan direntangkan ke samping, salah satu kaki dijulurkan ke belakang, bungkukan badan ke depan sampai posisi badan dan kaki lurus. Pandangan tetap ke arah depan, tahan sebentar dan kembali ke sikap semula, dan lakukan bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan koordinasi. Koordinasi adalah salah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran jasmani. Adapun untuk latihan aktivitas koordinasi yaitu dengan cara latihan lompat tali berpasangan. Lompat tali dapat menggunakan alat bantu berupa untaian karet gelang atau tali sintetis. Tahap-tahap melakukan lompat tali berpasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua anak saling berhadapan mengambil jarak kira-kira 1,5 meter. Kedua anak memegang kedua ujung tali. Seorang anak berdiri di tengah untuk bersiap melompati tali. Kemudian tali diputar dari atas ke bawah secara terus-menerus. Anak melompati tali saat tali melintas di bawah dekat kaki. Selanjutnya melakukan lompatan sampai beberapa kali. Apabila gagal melompati tali, maka pelompat menjadi pemegang tali. Yang selanjutnya adalah tes dan pengukuran latihan kebugaran jasmani. Pertama, bentuk-bentuk kebutuhan tes dan pengukuran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri atas 5 butir, yaitu lari cepat 60 meter, angkat tubuh atau pull up, baring duduk atau sit up, loncat tegak atau vertical jump, dan yang terakhir adalah lari jarak jauh. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.